Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang model-model pembelajaran tematik. Pemateri pertama, Eviliani. Pemateri kedua, Feni Fitriani. Pemateri ketiga, Eliasti. Pemateri keempat, Hidayatul Lutfiah. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kepada pemateri pertama dipersilakan. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari model pembelajaran tematik dan model-model pembelajarannya yang kita akan jelaskan sedikit. Di sini model pembelajaran tematik, model pembelajaran adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Maksudnya di sini yaitu model pembelajaran itu menjadi gambaran umum, namun tetap kepada arah tujuannya yang khusus. Hal tersebut bisa membuat model pembelajaran berbeda dengan metode pembelajaran yang sudah menerapkan langkah atau pendekatan pembelajaran justru lebih luas dan dari cangkupannya. Kemudian model pembelajaran tematik menekankan pada keterlibatan siswa dalam proses belajar atau mengajar. Siswa secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Kemudian, cara pengemasan pengalaman belajar yang dirancang guru sangat berpengaruh terhadap berkemaknaan belajar siswa. Pengalaman belajar yang menunjukkan kaitan unsur-unsur konseptual menjadikan unsur proses pembelajaran lebih efektif. Kaitannya itu antara mata pelajaran yang dipelajari akan berbentuk skema sehingga siswa akan memperoleh keutuhan dan kebulatan, maksudnya kayak utuh dalam mendapat pengetahuan. Kemudian pentingnya pembelajaran tematik diterapkan di sekolah dasar karena karena pada umumnya siswa pada tahapan itu masih melihat segala sesuatu sebagai keutuhan atau holistik. Perkembangan fisiknya tidak pernah bisa dipisahkan dengan perkembangan mental, sosial, dan emosional. Kemudian di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian dari model-model pembelajaran tersebut. Yang pertama yaitu model terhubung atau the connected model. Di sini adalah menunjukkan bahwa fokus model connected itu adalah keterkaitan dalam seluruh bidang, keterkaitan antar topik, keterkaitan antar konsep, keterampilan, kemudian mengaitkan tugas pada hari ini dengan tugas-tugas selanjutnya, bahkan ide-ide yang dipelajari pada satu semester dengan ide-ide yang dipelajari pada semester berikutnya itu dijadikan pelajaran dalam satu bidang. Kemudian kuncinya pada model pembelajaran ini adalah adanya satu usaha dasar untuk menghubungkan bidang kajian dalam satu disiplin ilmu. Kemudian pada model pembelajaran ini, yaitu model ini secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep yang lain, satu topik dengan topik yang lain, satu keterampilan dengan keterampilan yang lain, tugas yang dilakukan dalam satu hari dengan tugas yang dilakukan pada hari berikutnya. Bahkan ide-ide yang dipelajari pada satu semester berikutnya dalam satu bidang studi. Kemudian yang kedua, model jaring laba-laba atau the web model. Di sini pengertiannya adalah model pembelajaran yang menggunakan pendekatan tematik. Pendekatan ini pengembangannya dimulai dengan menentukan tema tertentu. Kemudian setelah tema disepakati itu, maka dikembangkan menjadi tema dengan memperlihatkan keterkaitan dengan bidang studi lain. Kemudian untuk model pembelajaran jaring laba-laba ini merupakan salah satu model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik, di mana mata pelajaran menggunakan tema untuk menyelidiki kesesuaian konsep, topik, dan ide-ide. Kemudian karakteristik pendekatan tema ini untuk mengembangkan kurikulum dimulai dengan satu tema, misalnya seperti transportasi, lingkungan, atau lainnya. Kemudian yang model ketiga yaitu tematik terpadu, di mana model pengembangan kurikulum yang menggunakan pendekatan lintas bidang ilmu, utama dengan mencari keterampilan konsep dan sikap
yang tumpang tindih. Maksudnya itu model pembelajaran itu menggunakan pendekatan antar bidang studi. Model ini diusahakan dengan cara menggabungkan bidang studi dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan menentukan keterampilan konsep dan sikap yang saling tumpang tindih di dalam beberapa mata pembelajaran. Mata pelajaran. Kemudian yang keempat, model sarang atau the nested model. Di sini pengertiannya adalah model pembelajaran terpadu yang target utamanya itu materi pelajaran yang dikaitkan dengan keterampilan berpikir dan keterampilan mengorganisasi. Maksudnya itu memadukan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta memadukan keterampilan proses, sikap, dan komunikasi. Kemudian pada model ini masih memfokuskan keterpaduan beberapa aspek pada satu mata pelajaran saja, tetapi materi pelajaran masih ditempatkan pada prioritas utama yang kemudian dilengkapi dengan aspek keterampilan lain. Kemudian yang terakhir yaitu yang kelima, model penggalan. Ya, di sini ditandai oleh ciri pemanduan yang hanya terbatas pada satu mata pelajaran saja. Misalnya dalam mata pembelajaran bahasa Indonesia, materi pelajaran tentang menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dapat dipadukan dalam materi pembelajaran keterampilan berbahasa. Kemudian bisa juga model pembelajaran ini konvensional yang terpisah secara mata pelajaran. Hal ini dipelajari siswa tanpa menghubungkan kebermaknaan dan keterkaitan antar satu pelajaran dengan pelajaran yang lain. Setiap mata pelajaran diajarkan oleh guru yang berbeda dan mungkin pula ruangan yang berbeda. Setiap mata pelajaran berlangsung terpisah dengan pengorganisasian dan cara mengajarkan yang berbeda dari setiap guru. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya saya akan melanjutkan poin ke-6, yaitu model terurut atau the sequenced model. Model sequenced adalah model pembelajaran yang topik atau unit yang disusun kembali dan diurutkan sehingga bertepatan pembahasannya satu dengan yang lainnya. Dengan mengurutkan urutan topik-topik yang diajarkan, tiap kegiatan akan dapat saling mengutamakan karena tiap subjek saling mendukung. Selanjutnya, model ketujuh yaitu adalah model irisan atau the series model. Model series adalah model pembelajaran terpadu yang merupakan gabungan atau keterpaduan antara dua mata pelajaran yang saling melengkapi dan di dalam perencanaan untuk pengajaran menciptakan suatu fokus pada konsep, keterampilan, serta sikap. Yang kedelapan, model galur atau the tiered model. Model bergalur atau tiered adalah model pembelajaran yang memfokuskan pada pada meta kurikulum yang menggantikan atau berpotongan dengan inti materi subjek. Misalnya untuk melatih keterampilan berpikir atau problem solving. Dari beberapa mata pelajaran dicari materi yang merupakan bagian dari problem solving, seperti komponen memprediksi, meramalkan kejadian yang sedang berlangsung, mengantisipasi sebuah bacaan, hipotesis laboratorium, dan sebagainya. Keterampilan yang digunakan dalam model ini disesuaikan pula dengan perkembangan usia siswa sehingga tidak tertumpuk tindih. Selanjutnya, model ke-9 adalah model celupan atau the immersive model. Model immersive dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan dihubungkan dengan medan pemakaian. Dalam hal ini, tukar pengalaman dan pemanfaatan pengalaman sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Model insert adalah model pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran dalam satu proyek. Misalnya, seorang mahasiswa yang berpedalaman ilmu kedokteran, maka selain biologi, kimia, komputer, juga harus mempelajari fisika dan setiap mata pelajaran tersebut ada kesatuannya. Yang terakhir yaitu model jaringan kerja atau the network model. Model network adalah
Model pembelajaran berupa kerjasama antara siswa dengan seorang ahli dalam mencari data, keterangan, atau lainnya sehubungan dengan mata pelajaran. Yang Maaf disesuaikannya, ya, PPT-nya nggak keganti. ya mohon maaf. Saya lanjutkan. Yang disesuaikan atau yang diniati sehingga siswa secara tidak langsung mencari tahu bahwa berbagai sumber. Sumber dapat berupa buku bacaan, internet, saluran radio, TV, atau teman, kakak, orang tua, atau guru yang dianggap ahli olehnya. Siswa memperluas wawasan belajar sendiri, artinya siswa termotivasi belajar karena rasa ingin tahunya yang besar dalam dirinya. Model network dirancang untuk memadukan pembelajaran yang mengandalkan kemungkinan pengubahan konsepsi, bentuk pemecahan masalah, maupun tuntutan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi, kondisi, maupun konteks yang berbeda-beda. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh materi ketiga. Dia show-in dia PPT-nya ini. Ya, lanjutin dah. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang membedakan penggunaan model-model pembelajaran tematik. Yang pertama, model terhubung, the connected model. Langkah-langkah yang ditempuh oleh guru, yang pertama menyampaikan konsep pendukungan yang harus dikuasai siswa. Yang kedua, menyampaikan konsep-konsep yang hendak dikuasai oleh siswa. C. Menyampaikan keterampilan proses yang dapat dikembangkan. D. Menyampaikan alat dan bahan yang akan digunakan atau dibutuhkan. Yang E. Menyampaikan pertanyaan kunci. Contoh penerapan. Model connected dikembangkan dalam bahasa dan sastra Indonesia secara terpadu di sekolah dasar. Di dalam pembelajaran bahasa dan sastra secara terpadu, yaitu pembelajaran kemampuan berbahasa yang meliputi aspek mendengar, aspek berbicara, aspek membaca, dan aspek menulis. Dipayungkan kepada pembelajaran apresiasi sastra. Selanjutnya, yang kedua, model jaringan laba-laba, the web-based model. Langkah-langkahnya yang ditempuh dalam model pembelajaran jaringan laba-laba. Yang pertama, guru menyampaikan tema utama dan subtema yang telah dipilih dari beberapa standar kompetensi lintasan mata pembelajaran atau bidang studi. Yang kedua, mengidentifikasi indikator pada setiap kompetensi bidang pengembangan melalui tema dan subtema. Yang ketiga, guru menjelaskan tema-tema yang terkait sehingga materi lebih luas. Yang keempat, guru memilih konsep, kegiatan, atau informasi yang bisa mendorong belajar siswa. Contoh penerapannya, pembelajar terpadu menggunakan model web-based dimulai dengan menentukan tema sebagai contoh. Tema yang sudah ditentukan bersama adalah lingkungan. Dari tema ini dikembangkan dan didukung menjadi sub-sub tema yang ada pada beberapa mata pelajaran, misalnya IPA, PPKN, Bahasa Indonesia. Yang ketiga, model tematik terpadu, the integrated model. Langkah-langkah penerapan memiliki tema terpadu dapat bersumber dari minat anak, peristiwa khusus, kejadian yang tidak diduga, materi yang dimandatkan oleh lembaga, orang tua, dan guru. Kedua, penjabaran tema. Tema yang sudah dipilih harus dijabarkan ke dalam subtema dan konsep-konsep yang di dalamnya terkandung istilah, fakta, dan prinsip, kemudian jabarkan kedua bidang
bidang pengembangan dengan kegiatan belajar yang lebih operasional. Yang ketiga, perencanaan. Perencanaan harus dibuat secara tertulis sehingga memudahkan guru untuk mengetahui langkah-langkah apa yang harus ditempuh. Yang keempat, pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, lakukan dan kembangkan kegiatan belajar sesuai dengan rencana yang telah disusun. Yang kelima, penilaian. Penilaian dilakukan pada pelaksanaan dan akhir kegiatan pembelajaran dengan tujuan untuk mengamati proses dan kemajuan yang diciptakan anak melalui kegiatan pembelajaran terpadu. Yang keempat, model sarang, the nested model. Model nested di sekolah dasar dapat diterapkan khususnya di kelas tinggi. Ya, yang sudah pasti semua disesuaikan dengan tingkat perkembangan pemahaman siswa. Dalam implementasi di bawah ini dengan menentukan konten yang ingin diciptakan dalam suatu mata pelajaran dan jenisnya keterampilan yang dipandukan. Contoh penerapan materi. Sistem peredaran darah siswa tidak hanya ditargetkan untuk memahami fakta sistem peredaran darah, tetapi juga ditargetkan peningkatkan keterampilan berpikir melalui pemahaman. Pada mata pelajaran bahasa Indonesia, terdapat aspek membaca, menulis, berbicara, menyimak. Kemampuan aspek tersebut menjadi suatu keterampilan yang menghasilkan keterampilan berbahasa. Yang kelima, model penggalan. The fragment model bahasa Indonesia di sekolah dasar dengan menggunakan pembelajaran terpadu model fragment. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia adalah meningkatkan kemampuan berbahasa siswa baik lisan maupun tulisan. Kemampuan berbahasa meliputi kemampuan mendengar, membaca, berbicara, menulis, dan apresiasi sastra. Untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berbahasa, siswa diperlukan berbagai usaha, strategi, mode bahasa Indonesia tidak menjadi pembelajaran yang membosankan bagi siswa. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri terakhir. Kepada pemateri terakhir, dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang keenam, model terurut atau discourses model. Guru dan partner mencoba untuk menyamakan isi kurikulum yang berbeda guna membuat pemahaman yang lebih baik bagi siswa yang belajar dari keduanya. Pada model ini, kedua disiplin tetap murni, penekanan khusus tetap pada domain bidang studi, tetapi siswa mendapat keuntungan dari isi yang terkait. Dalam hal ini dapat disimpulkan konsep-konsep yang sama dalam mata pelajaran bahasa Indonesia dengan mata pelajaran sejarah diajarkan secara bersamaan. Meskipun keduanya termasuk mata pelajaran yang berbeda, dengan cara ini, saat ini topik yang relevan menjadi katalis untuk mempelajari dasar-dasar topik terkait konsep-konsep matematis atau disesuaikan referensi sastra. Contoh yang diterapkan di SD misalnya, guru sejarah membahas tentang Perang Padri. Pada saat guru bahasa Indonesia mengajar juga memberikan materi tentang pantun dan sajak pada periode Perang Padri berlangsung. Yang ketujuh, model irisan atau Desser model. Model SER di sekolah dasar dapat diterapkan baik di kelas rendah maupun di kelas tinggi. Yang sudah pasti semuanya disesuaikan dengan tingkat perkembangan pemahaman siswa. Misalnya pada mata pelajaran IPA, guru merencanakan unit-unit ilmu pengetahuan tentang penampakan permukaan bumi dan pada mata pelajaran IPS tentang penampakan alam dan pelestariannya. Kedua mata pelajaran tersebut digabung menjadi satu unit konsep besar, yaitu bumi dan alam sekitar, sehingga guru kelas dapat menggabungkan kedua kurikulum dan pembelajarannya dan diajarkan secara bersamaan. Dengan ketentuan konsep besar tersebut dapat menaungi ide-ide pokok dari kedua mata pelajaran tersebut, terutama sikap dan keterampilan. Yang kedelapan, model galur.
atau the treated model. Contoh penerapannya pada mata pelajaran IPA mendeskripsikan hubungan antara SDA dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Yang kedua IPS, memahami manusia dalam dinamika interaksi dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Yang ketiga matematika, menyatakan kesimpulan berdasarkan data tabel atau grafik. Yang keempat bahasa Indonesia, menggali informasi dari teks wawancara tentang jenis-jenis pekerjaan, serta kegiatan ekonomi dan koperasi dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa Indonesia, lisan, dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata baru. Yang ke-9, model celupan atau the Amherst model. Amherst adalah model pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran dalam satu proyek. Misalnya, seorang mahasiswa yang memperdalam ilmu kedokteran, maka selain biologi, kimia, komputer juga harus mempelajari fisika, dan setiap mata pelajaran tersebut ada kesatuannya. Model ini dapat pula diterapkan pada siswa SD, SMP, maupun SMA. Dalam bentuk proyek di akhir semester, model ini melatih kreativitas berpikir siswa secara bertahap dari jenjang SD sampai SMA. Bagi siswa kelas 4 SD, model ini dapat dilaksanakan pada hari HUT RI, misalnya merancang sebuah pesawat terbang yang seimbang lalu dipamerkan. Penerapan lainnya bagi kelas 5 SD, misalnya pada materi pencemaran udara, dapat dijelaskan pada materi pelajaran IPA, PKN, Bahasa Indonesia, dan seni rupa. Pada pelajaran IPA, pernapasan pada manusia, PKN, peraturan pemerintah, Bahasa Indonesia menceritakan hasil pengalaman, dan seni rupa membuat poster sederhana. Yang ke-10, model jaringan kerja atau the network model. Model network dipandang secara terbatas memperpanjang dimulai sejak sekolah dasar. Bayangkan seorang anak kelas 5 yang telah memiliki minat di Indian. Sejak hari anak itu bermain koboi dan Indian. Semangat untuk mengetahui Indian membawa dia membaca buku-buku sejarah dan non-fiksi dengan baik. Sekian dari saya balikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri keempat dan terima kasih kepada semua pemateri. Itulah penyampaian materi dari kelompok 3. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.